Keywordnya luar biasa ya. Sebelum mulai karena di sini banyak para leader yang menjalani peran sebagai orang leader. Sekarang pilih satu kata tentang leader. Ya. Itu apa? Wah, saya pertama ya. Supportive. Leadership. Leader, boleh tentang leadership, pokoknya. Oh, mengayomi. Mengayomi. Berarti strategi. Siapa? Menggerakkan. Yes. Bijaksana. Bukan bijak sini ya, bijaksana. Oke? Makasih. Seperti apa? Dari situ? Dari mengambil keputusan. Dari mengambil keputusan. Oke. Merespon supaya dengan cinta. Wow. Lo ngobrol. Itu apa? Integritas. Kemudian open-minded, oke? Diandalkan. Contoh, oke. Kasih informasi. Satu kata tadi adalah hal yang mungkin menjadi apa ya, yang selama ini ketika teman-teman menjalankan peran sebagai seorang pemimpin ada sebuah hal yang penting, dan itulah yang dinamakan mungkin bisa disebut values yang kita yakini bahwa itulah yang menjadi senjata untuk memimpin. Nah, sekarang kami share screen. Siapa di sini yang sejak kecil sudah membayangkan bahwa akan jadi seorang pemimpin? Boleh angkat tangan. Siapa yang sudah membayangkan atau sudah terpikirkan atau mencita-citakan menjadi seorang pemimpin? Boleh di chat juga ya. Kalau yang pernah memikirkannya 1, kalau belum atau tidak pernah sebelumnya 0. Oke. Yang di sini siapa boleh angkat tangan? Siapa yang pernah membayangkan? Oke, diri. Bayangkan jadi pemimpin. Ya, memimpikan atau oke. Berarti ya enggak? Enggak, oke? Enggak. Oke? Enggak ya? Oke? Sampai? Ini benar fleksi. Coba ya. Oke, enggak ya? Nah, ternyata di Zoom bagaimana aja jawabannya, banyak 1 atau banyak 0? Yang di Zoom belum ada Respon. Wah, kalau belum ada respon apa ya ini namanya? Abstain. Jadi ternyata 1 katanya. Oke, berarti sudah membayangkan ya. Apapun keadaannya, boleh jadi ada yang dulunya sudah memimpikan, membayangkan, bahkan ada yang nggak membayangkan seperti Mbak Tias, Mbak Ida juga anak keberapa? Anak ketiga ya. Yang kata-kata bahwa anak pertama kan sehingga terbiasa ini. Yang saya skin oke. Oke, belum saya skin. Oh ya belum saya. Jadi apapun, walaupun sebelumnya mungkin tidak pernah membayangkan, tapi kenyataannya saat ini seolah-olah ditakdirkan, ya, seolah-olah tidak by design, ternyata tidak direncanakan, akhirnya menjadi seorang pemimpin. Kalau di Zoom jadinya kebalik. Kayaknya mending saja yang Share screen. yang Share screen. kamu yang ke laptop ke layarnya biar lebih share screen ke itu. Iya. Umi boleh kirim kirim file. Iya, soalnya jadi 2. Oke, teman-teman yang ada di ruangan Zoom suaranya ada double. Speakernya Umi. Ya. Enggak.
Teman-teman sambil nanti Umi mau apa ya, mau mengirim dulu file ke Aca. Ini ada sebuah kan tentang mindset ya. Hal yang sekarang lagi banyak dibicarakan nih, kalau digambarkan katanya ada 2 jenis mindset gitu ya. Mungkin teman-teman sudah sering banyak memahami gitu ya. Di antara 2 ini silakan dicek gitu ya, atau di yang mana sih kira-kira untuk jadi seorang leader ini mindset yang mana ya, dan mungkin beri penjelasan. Dan saat ini kebanyakan orang pun seperti apa sih, atau di tim apakah yang sebelah kiri, yang kanan, yang hitam atau yang hijau. Ini adalah metafora ya, ini adalah permisalan dari sebuah mindset. Di share dulu nanti. Ya. Ini umbinya mana? Cabut. Biasanya kelempar nih. Nggak berfungsi. Nah, Oke, boleh yang di Zoom ya, dituliskan kira-kira dari 2 mindset itu seperti apa penjelasannya. nanti gue yang kasih. Oke, silakan teman-teman yang ada di ruangan Zoom, dari gambar ini ya, boleh dipikirkan apa maksud dari gambar yang ada di sebelah kanan dan ada gambar di sebelah kiri. Oke, sambil menunggu silakan untuk dipikirkan dulu, karena yang aktif akan mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya apa, Ca? Hadiahnya ada banyak, luar biasa. Pertama ada buku-bukunya Umi. Weh, keren banget nih. Kedua juga untuk yang hadir offline spesial ada trofi nih. Untuk yang hadir secara offline, jadi silakan. Dan juga ada hadiah lain-lainnya nih yang memang sepertinya ini menarik gitu ya untuk teman-teman. Jadi sambil menunggu silahkan untuk dipikirkan terlebih dahulu. Dari ruang offline siapa yang mau memberikan? Oke, seperti apa Mbak Tias? Yang hijau. Yang hijau itu apa? Growth Mindset. Artinya kalau sebagai seorang leader harus seperti apa? tidak takut gagal, terus mendorong timnya terus berkembang. Oke. Terus bahwa segala sesuatunya itu memang perlu usaha. Oke. Ada yang mau menambahkan? Atau dari pengalaman seberapa growth mindset sih orang-orang kita menurut Mbak Tia sebagai seorang HR? Kalau dari skala 1 sampai 10, kebanyakan di kita nih growth mindset-nya di angka berapa? Seberapa tumbuh atau seberapa kena? Kalau 1 itu adalah seperti kunci gembok yang terkunci, nggak mau berubah gitu ya. Kalau 10 ini sangat bertumbuh. Karena aku bahkan juga melihat secara keseluruhan ini kalau di dalam tim kan kalau masih jadi 8. Oke, 8 itu seperti apa? Ya mereka kita mau tumbuh bersama ya, mau berkembang, terus mau saling apa ya, saling punya keinginan untuk grow gitu. Jadi apa ya mas, lebih baik lagi dalam segi pikirannya, lalu tanggung jawabnya. Keinginannya di 8 itu atau realitanya sudah di 8? Menuju sih. Menuju, berarti keinginannya di 8, tapi stage-nya kira-kira kondisinya di berapa? Kalau keinginannya actual.
7,5. 7,5. Oke. Ya ini mungkin penilaian ya secara general ya, tapi kita akan zoom in, akan gali lebih dalam lagi seberapa growth mindset orang-orang di MPI ini ya. Dan yang paling mewakili adalah ketika kita menilai diri kita sendiri ya, itu mungkin akan bisa mewakili. Nah, di sini kita akan coba breakdown apa saja sih komponen dari growth mindset yang menjadi landasan seorang pemimpin untuk terus bertumbuh. Tapi sebelumnya ada ini dulu ya, ada semacam games dulu. Ini mungkin kirimnya salah. Oh. Gimana dong? Ini Umi salah yang mana? Stop dulu. Maaf ya saudara-saudara, ini ada. Jadi yang dikirim ini yang ini 170. Apa sih manfaatnya kita punya seorang leader dalam suatu tim? Mungkin ada yang mau pop up? Satu orang? Biar ada yang mengarahkan. Betul ya, emang di dalam tim itu kita, bahkan dalam kelompok kecil, misalkan kita dalam lingkup sekolah juga, kita perlu namanya leader gitu, kayak contohnya ketua kelas. Namun ketika kita masuk ke lingkungan perusahaan, kita perlu juga namanya leader untuk menggait teman-teman yang ada dalam suatu project, untuk mengarahkan, misalkan kita punya tujuan apapun itu, agar kita itu bisa terstructure gimana cara kerja kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, karena Kak ini tadi sudah jawab, mungkin kita kasih something ya Kak ya? Iya. Oke, yang dapat hadiah siapa? Ada ini. Voucher sale. Oh, di botol. Itu voucher Vivo kan. Nggak usah nge-searching gitu. Oh, Aceh yang. Nanti aku Berarti udah nggak usah share. masih lagi. Ini punya Aceh. Ini punya Umi. Di sini juga ada teman-teman yang online tadi menjawab nih Umi terkait dengan analogi gambarnya. Oke, gimana di? Mungkin aku bacain satu ya sebelum kita lanjut ya. Ada dari Mbak Galuh Kartika Pertiwi. Growth mindset bisa kita artikan sebagai pola pikir yang selalu berkembang, di mana kita percaya bahwa kesuksesan bisa didapatkan melalui kerja keras dan keinginan keras. Dan kalau fixed mindset, kita artikan sebagai pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan atau bakat yang dimiliki setiap orang itu sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Tepuk tangan dulu semua. Itu ya, memang analogi untuk growth mindset dan fixed mindset itu kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dilanjut Umi. Oke. Ini ada sebuah permisalan ya. Ketika pertanyaan begini, kalau kita udah senyum nih, semua orang senyum, menyapa, tiba-tiba orang melengos terus nggak balas senyum. Kira-kira rasanya gimana? Seneng nggak? Enggak. Nggak seneng gitu ya. Dan ini riset ini dilakukan di berbagai negara ya. Dan hampir semua orang tidak suka gitu ya ketika
Nah, ketika kita udah senyum dibalasnya kayak gini gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita kirim WA nih, kirim WA udah panjang-panjang gitu ya, itu cuma dibaca doang nggak dibalas. Apa rasanya? Pinter banget ya Mas Afif, ininya apa bahasa? Nah, ini sama cowok kita yang harus singkat soalnya. Tapi kalau kita ngirim terus udah singkat nggak dibaca aja cuma dibalas gitu, rasanya nggak nyaman ya. Oke. Ini nih dari Umi searching di media sosial ya, ada yang begini jawabnya, ya balas chat lama, balas dendam cepet gitu ya. Tawanya kenceng banget, Mbak. Ada yang kayak gini, kok didiemin jadi patung ya? Sini aku bantu pahat. Oke. Tolong dibaca Mbak Indah. Tuhan, jika dia balas chat orang tapi balas chat saya lama, hilangin aja HP-nya saya. Dalam banget. Ada yang begini, ya Tuhan, jika dia update story tapi WA saya nggak dibales, belakangnya hampir kayak gitu ya. Ininya ini adalah ekspresi nggak nyaman gitu ya. Oke, tapi sekarang kita lihat ada yang tulisnya begini. Baca Farmas? Nggak apa-apa, Pak. Pertama perintahnya juga baca Allah, bukan balaslah. Oke, kira-kira realitanya sama nggak sih sebelumnya dengan ini? Sama, realitanya sama. Tapi terus apa yang berbeda? Responnya. Sehingga apa dampaknya? Ketika yang pertama tadi ya, dengan yang ini, apa dampaknya terhadap diri kita? Lebih santai. Lebih santai. Apalagi? Kira-kira kalau lebih santai ini lagi kenapa? Lebih bijak. Oke. Kalau mau ngerjain tugas lebih nyaman yang mana? Ini akan sebelumnya. Ya. Artinya kita bisa lebih produktif meskipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kalau dilihat gitu, yang ini tuh yang gambar kucing box atau yang hijau yang tumbuh? Yang hijau. Yang hijau ya. Tapi kalau yang hitam tadi terkunci udah sesuai pikiran kita aja. Wah, sombong amat gitu ya. Kok nggak dibales? Mentang-mentang segala macam gitu ya. Tapi kali ini ya dia lebih sibuk dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jawaban WA orang lain itu di luar kendali kita, tapi memaknai dari realita ini adalah pilihan kita, gitu ya. Ini gambaran tentang mindset yang berbeda menghadapi realita yang sama. Ya. Nah, tadi apa saja sih komponen dari growth mindset, ya? Ternyata ada 5 hal. Pertama, menghadapi challenge. Yang kedua, menghadapi obstacle. Terus tadi tentang effort. Lalu menghadapi kritik. Dan bagaimana menghadapi kesuksesan orang lain. Kita lihat ya. Kira-kira kalau orang yang growth mindset ketika menghadapi challenge apa responnya? Kan realitanya sama-sama menghadapi tantangan, betul nggak? Semua orang dengan problemnya masing-masing pasti punya challenge. Apa yang membedakan kalau yang fixed mindset dengan yang growth mindset? Masih ada hadiah? Banyak. Oke, siapa yang mau menjelaskan dalam hal challenge gitu? Ketika menghadapi challenge, apa bedanya yang fixed mindset dengan yang growth mindset? Paling yang membedakan itu ya pandang kalau growth mindset itu kayak sebagai opportunity untuk kita jadi lebih baik. Kalau lebih coba lagi. Kalau yang fixed mindset? Kayak seperti ujian atau musibah, ya Allah banyak musibah gitu. Oke, mau dikasih hadiah? Boleh kasih dia. Hadiahnya terima kasih. Makasih Mas. Hadiahnya mau pilih warna dulu nih, merah atau putih? Betul.
putih. Fix Mas Dika udah bergabung berapa lama dengan dia? Sebulan tuh. Oh baru sebulan. Oh, kita baru kenalan ya? Oh, oke. Belum, nanti bisa diambil lagi kalau belum jawab seluruhnya. Itu baru jalan. Harus kita lihat ya dalam hal challenge. Jadi kalau orang yang fix mindset dia menghindar. Tapi kalau orang yang growth mindset tadi betul ya sebagai opportunity. Kalau dalam menghadapi obstacle, kira gimana? Bedanya apa challenge sama obstacle? Iya, itu hadiah bisa diambil lagi kalau udah dua, satu lagi. Saya kira itu kayak ini, kayak ujian kita bukan sebenarnya kayak misalkan sebagai training kita sih untuk bahwa kita mau naik level. Jadi kalau kayak pohon tumbang gitu ya, itu kan obstacle berarti ya. Ketika kita dalam proses, boleh jadi dia menghambat gitu ya, bagaimana respon kita. Ya. Nih kalau fixed mindset dia mudah menyerah. Tetapi kalau yang growth mindset, jadi kalau kayak ujian tuh ya kita tahu bahwa ini akan naikin level kita, gitu ya, dia akan gigih. Oke, sekarang yang effort tadi di-mention sama Mbak Tias, boleh diulangi lagi kalau effort itu gimana nih? Kalau growth mindset seperti apa? Kalau fixed mindset? Kalau effort tidak berubah. Tidak menyerah. Terus usaha. Oke. Fix ini apa? Yang nggak melakukan apa pas aja gitu, terima aja. Oke. Puas gitu. Ya. Jadi kalau yang fixed mindset ya udah lakukan, nggak kembang terus gitu ya. Tapi kalau yang growth mindset dia nggak berhenti, terus berupaya lagi. Kritik, siapa yang mau dapat hadiah lagi? Siapin hadiahnya. Kalau menghadapi kritik apa bedanya growth mindset sama fixed mindset? Sering kritik soalnya. Dia sering mengkritik. Berarti nggak cocok kalau sering mengkritik. Siapa yang merasa sering dikritik ya? Kan lu sering dikritik baik kan? Bener. Oh, ya, dari Opi. Berarti dari Mas Billy. Ya, kurang tepat kalau Pak. Iya, kita bagaimana? Kesan-kesan lu dikritik Kalau baik, dikritik gimana? Oke, kalau aku memiliki fixed mindset itu berarti ketika mengkritik sakit hati ya. Misalnya dimainin. Misal growth mindset. Kita mengkonvert kritik tersebut menjadi motivasi. Wih, kasih aja. Tapi gimana? Wih, merah satu merah dua. Sama-sama baik-baik. Merah aja. Merah. Ada penjelasan gitu. Oke. Jadi mengabaikan masukan bahkan terancam oleh masukan. Tadi merasa tidak nyaman gitu ya dengan kritikan. Tetapi kalau yang growth mindset dia akan selalu belajar dari kritikan. Oke. Sekarang terakhir nih, ketika menghadapi kesuksesan orang lain, gimana fixed mindset, bagaimana yang growth mindset, ya? Oke. Akan apa? Iri. Ngiri. Akan iri. Tapi kelasnya nggak diajarin karena hambatan. Tapi kalau yang Growth mindset. itu akan lebih termotivasi. Ah, keren. Plus dong.
Dibalik jawaban kiri kanan ternyata. Itu bagus gitu. Jadi kalau yang fixed mindset dia kiri dan terancam. Kalau ada orang sukses loh, gimana nih dia kok negatif ya. Tapi kalau yang growth mindset dia bahkan terinspirasi, dia mau belajar, malah kalau ada yang sukses tuh merapat gitu ya. Bro, gimana sih supaya fokus di satu sukses itu gitu ya. Dia tahu kalau dia mendekat dia pun akan dapat berimbas kesuksesan juga ya. Nah sekarang aktivitasnya apa gitu ya. Sebenarnya growth mindset ini apakah hanya diperlukan oleh para pemimpin, leader? Tidak ya, semua orang perlu ya. Nah sekarang kami akan ngajak melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Aktivitasnya adalah seberapa growth mindset kah kita ya. Nah ini ada seperti pertemuan yang sebelumnya ada will, kalau kemarin will of self love. Kalau sekarang will of growth mindset, seberapa growth mindset kah kita? Karena kalau tadi disimpulkan bingung ya Mbak Des ya, karena komponennya ternyata banyak. Nah sekarang silakan dibuat gambar lingkaran seperti ini, diberi angka, misalnya contohnya dalam menghadapi tantangan, kalau dari 1 sampai 10, saya masih 6 gitu ya. Kemudian kalau menghadapi barrier atau obstacle, saya masih 5 misalnya. Kemudian dalam hal effort, saya misalnya masih 6 gitu ya. Terus menghadapi kritik, di angka berapa? Nah, melihat kesuksesan orang lain, saya di berapa? Silahkan digambarkan berapakah skala saat ini, ya. Seberapa growth mindset kita harus bagi, jadi 5 bagian, gitu ya. Angkanya di mana? Dan nanti setelah melihat, ini hanya untuk dilihat diri sendiri ya, nggak usah ngelihat orang ataupun nggak usah tahu orang lain, tapi ini sebenarnya hanya untuk kita melakukan sebuah refleksi diri. Nah, nanti kita mau naiknya di angka berapa? Kalau tadi Mbak Tias mau ke 8, oke. Misalnya dari sekarang ke sampai tahun baru, saya akan berupaya supaya tahun depan nih di 2026 saya sudah growth mindset-nya sudah lebih merata lagi di angka 8 di angka 9 misalnya. Ya. Silakan. Ya, mudah-mudahan membantu kita untuk terus bertumbuh. Karena kalau tidak dibagi kayak gini, kita nggak tahu seberapa growth mindset kah diri kita. Yang di Zoom bagaimana? Silakan yang di Zoom untuk dibuat ya. Wells of Growth Mindset-nya. Kalau misalnya ada tulis di situ, silakan untuk dilihat contohnya. Ya boleh, nanti setelah ini baru kita nulis. Nanti akan seperti ini. Apa tema challenge, barrier, effort, kritik, success of others. 5 berarti ya? 5. Oh. Makin tinggi makin growth gitu ya. Iya. Ya, 10 itu berarti growth itu adalah kesimpulan semuanya. Rodanya itu, kalau roda level berapa gitu ya saat ini tuh ada berapa, current state sama desire. Nah, kalau roda itu yang bagus jari-jarinya gimana? Seimbang. Nah, mungkin di currentnya kita belum merata nih. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 9, tapi ada yang, nah, gimana di next-nya itu, desire-nya sebaiknya semuanya merata, seimbang.
Dari Raja tadi. Boleh kalau sudah dibuat gambar, kira-kira refleksinya seperti apa dan action plan-nya seperti apa. Misalnya saya yang bermasalah itu dalam menghadapi kritik misalnya. Paham ya apa yang akan saya lakukan, atau kalau melihat orang nih udah tinggi tetapi dalam menghadapi barrier misalnya masih sering tantangan beda. Kalau tantangan itu ketika di awal biasanya kamu mau nggak dia jadi pemimpin, oke saya ambil, itu tantangan. Tapi kalau rintangan itu sudah di jalan, ada hambatan, masih mau lanjut atau mundur. Apa tuh Pem? Jelek banget lagi. Oke. King Raja ya membuat juga. Iya. Oke, yang di online juga silahkan ya Nanti untuk yang sharing boleh dapat hadiah ya. Iya, yang sharing akan dapat hadiah, dan yang di online juga silakan untuk membuat aktivitas seperti yang ada pada layar. Yang di online pun akan mendapatkan hadiah nih, kalau misalnya aktif gitu ya. Dan juga nanti silakan ketika ada sharing boleh nanti untuk Bukannya gimana? Misalnya kalau satu present. kita tuh susah mendapatkan atau susah mencoba atau gimana? Yang challenge. Nah, contohnya challenge. Misalnya kalau paling kecil itu apa, paling besar itu berarti lebih apa? Menurut diri aja, menurut Fatmas yang aku tuh kalau sudah selalu siap menerima challenge itu, misalnya ketika ada tawaran misalnya walaupun di luar rasanya nggak bisa, tapi oke deh dicoba misalnya. Itu tuh di angka 10 itu kalau selalu menerima. Misalnya. Atau kalau yang barrier, ketika udah ngerjain ada hambatan, responnya terus gitu atau mundur. Terus dalam hal effort, seberapa terus puas diri atau berapa terus meningkatkan. Menerima kritikan, mungkin dulu baperan. Kalau dikritik langsung yang aduh. Atau menerima feedback, bahkan belajar dari kritikan. Yang di next-nya diusahakan misalnya menjadi lebih seimbang antara menghadapi challenge, menghadapi hambatan, melakukan effort, menghadapi kritik, dan melihat kesuksesan orang. Jadi kalau sudah di next-nya kita sudah menetapkan, kemudian apa yang akan dilakukan? Misalnya akan belajar terus, membaca buku, lebih banyak komunikasi, dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Apakah ada yang sudah? Kalau sudah boleh siapa yang mau sharing? Hadiahnya yang lebih keren lagi ya. Apakah tersedia ada yang lebih keren? Ada yang lebih keren, ada buku. Iya, betul. Atau laptop ada yang Laptop Raja udah siap. Oke. Oke, yang di Zoom juga sudah membuat. Kalau ada yang membuat juga boleh kasih
reaksi atau responnya beri angka 1 jika sudah membuat ya. Nanti juga boleh sharing ini yang di online. Siapa aja di online? Yang di online kita lihat. Oh, ada Mas Roy nih, ada Mas Faisal Tawas juga, ada Aba, ada Mas Lutfi, ada Mas Albert, Ada Ibu hamil. Bu, ada Mbak Stafi ya, Masya Allah. Ada Mbak Alin, banyak nih yang ada di Oh, ada Zoom. Ines ya. Ada nih. Mbak Galuh masih ada. Oke, siapa di offline yang mau sharing? Menteng perubahan. Ada hadiah loh. Gak perlu dijelaskan di angkanya berapa, tapi apa yang didapatkan dari aktivitas ini. Kalau bebas aja apa yang mau di-sharing. Sharing action plan-nya atau dari sini action plan-nya bebas apa. Kalau belum ada nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oh, Oke. Boleh Farnas mungkin hadiahnya dulu biar semangat. yang pertama challenge. Karena 8, akhirnya 10. Jadi kenapa karena 8? Karena di dalam DNA saya itu kompetitif di atas, jadi jangan ditantangin gitu. Kalau ditantangin semakin tertantang. Gitu loh. Yang challenge. Terus yang kedua barriernya 7 karena kita harus 9 ke sama mikir gitu. Jadi harusnya kan kadang kalau udah berjalan kita lebih taktis lah. Jadi kenapa 9 supaya tadi lebih taktis. Terus effortnya sekarang 7, 8-nya di 9 karena di dalam DNA saya juga actionnya 0 dari yang top 10 ya, jadi ya effortnya mau aja ngerjain cuma lama gitu kan. Harapannya tadi juga sama kayak di barriernya supaya bisa lebih taktis, jadi ada satu yang lebih cepat lah dan melakukan kerjaannya. Terus kritiknya 6 itu sebenarnya kadang apa sih begitu kaget gitu. Gimana nih? Sebenarnya orang kritik ini kan yang biasa kalau kritik apa sih jangan dikatin gitu kan. Jadi sebenarnya bukan nggak nerima kritik, cuma kadang aja gitu. Ada shocknya dulu, tapi ya bisa itu sih ya udah aja gitu, nggak pernah menganggap satu hal yang buruk lah gitu. Artinya kalau dalam keadaan siap bahkan Farnas minta. Tapi yang kadang-kadang nggak siap itu dalam kaget itu ketika dalam keadaan kondisi nggak siap ada waktu untuk ada shocknya dulu sehingga baru freeze-nya dulu baru iya deh. Dan setelah ini apa yang Farnas sadar karena ini paling rendah ya. Ya berarti ya setiap saat harus siap terima kritik gitu. Kalau diminta kan ya siap, tapi kalau nggak diminta kadang shock dulu gitu. Sebagai seorang leader gimana? Apanya? Pentingnya untuk menerima kritik. Penting banget. Soalnya simple sih. Abdul yang bilang tuh, nih sering dikit bro ya, adanya gue mau PMO. Jadi Mas Abdul itu cerita ke gue. Orang PMO di anak-anak engineer tuh di ERP nggak ada yang berani ngeritik dia. Nah, Abdul. Nah, tapi gue selalu kritik dia. Nah, itu pun sebaliknya gue lakukan ke dia gitu, bro. Kan kalau penawaran gue, bro, simple nih, baca dulu sebelum dikirim gitu. Jadi itu terus itu yang Abdul tuh ngeliat di aku sama Ajeng sama yang di tim lah. Bro, kalau bagus ya si Ajeng aja berani gitu ngomong ke lu, Mas, nih si Ajeng gini, Mas ini kurang ini, Mas ini kurang ini gitu kan.
setiap itu melihat ya, dan kita itu gitu kan ya, karena dibiasain gara-gara mungkin apa ya, kayak ini om, kayak itu selalu bilang kalau gue bikin surat aja gue selalu minta yang lain ngecek-ngecekin gitu, jangan sampai surat gue ada tipenya gitu. Itu yang dari pelajaran itu gitu ya, selalu ngambil oh berarti sesimpel kita cuma bikin surat gitu ya, bikin apapun lah, itu selalu share ke teman divisi supaya ya keluar tuh memang udah melihat feedback. Karena kan kalau kita melihat pekerjaan sendiri rasanya udah bagus gitu kan, kita udah capek-capek ngerjain, tapi nggak mungkin lah kita pengen bikin satu hal yang jelek gitu kan. Nah tapi dengan membangun itu jadi itu juga kalau ada kesalahan ya nggak ada, orang tuh nggak melihat tuh takut lah ngomongnya gitu kan. Itu juga yang kemarin dia belajar juga dari apa di chat kan, simpel ngirim surat penawaran aja harus di reviewnya tuh sama bukan sendiri gitu. Jadi sengaja minta dikritik gitu kan. Jadi sengaja di feedback supaya ya kadang kan kita ada tipe lah, ada apa gitu kan, pokoknya keluar tuh memang ya udah pede gitu. Nah, jadi belajar dari situ sehingga ini ya udah aja biasa aja kritikan gitu. Kemudian suksesan orang lain. Yang terakhir sebenarnya sekarang, jadi sekarang 7, harapannya sih ke 10. Sebenarnya lebih baik kalau di tim tuh ya sharing ini gitu ya, siapapun yang pengennya bisa inilah suksesnya bareng-bareng gitu, nggak menganggap salah satu kita tuh punya kontribusi lebih lah, walaupun mungkin sebenarnya iya gitu kan. Jadi kayak kemarin di tim sama karyawan di restoran tuh saya selalu bilang kita tuh kontribusinya sama gitu, bahkan terlepas dari ada yang mungkin di restoran tuh cuma bersih-bersih pel lantai, ada yang cuma nyuci piring, ada yang masak gitu kan, ada yang server, waitersnya. Jadi semua orang tuh istilahnya berkontribusi untuk menciptakan excellent yang dirasakan sama customer. Nah itu tuh aku selalu meng-highlight hal tersebut lah. Jadi menurut aku sukses of others tuh ya kalau di lingkungan ya mungkin sebenarnya ada peran kita walaupun kecil gitu kan. Jadi kontribusi itu yang ya kayak misalnya dari 99 ke 100 itu kan harus ada angka 1 supaya bisa jadi 100 itu, kalau ada 1 ya 9 gitu. Jadi aku nggak pernah jadi sebenarnya sama orang, malah dulu itu selalu terpantang orang aja bisa kenapa gua enggak gitu kan. Itu terinspirasi ya. Oke, kasih belum juga. Oke, sekarang pertanyaannya. Hadiah dulu. Oh dia poki-poki kok beng-beng lebih kecil. Beng-beng nanti kasih 2 aja. Difoto dulu barang bukti. Oke. Sekarang untuk para leader gitu ya di NTI, kira-kira di 5 area ini mana sih yang bagi seorang pemimpin kelihatannya ya, mana sih kebanyakan yang lebih sulit itu yang mana ya? Di challenge kah, barrier kah, effort kah, kritik kah, atau sukses ya orang lain? Oke, boleh. Kalau leadership memang hanya pengalaman atau memang jam dari itu bagaimana cara menghandle dalam hal barrier. Jadi harus leadernya sudah punya pengalaman langsung. Jadi itu cara merespon langkahnya ketika di depan ada stop, dia tahu ada 10 langkah lagi baru. Jadi 1 langkah mati dia langsung hapus 10 langkah baru. Kalau beda sama rasanya new leader itu untuk kami juga masih belum cukup tinggi. Ketika jalan satu udah stop, dia punya waktu atau time limit yang agak sedikit lama untuk jalan baru. Mungkin kalau banyak yang sering aku lihat adalah dari sini barrier ini. Oke, mungkin POV-nya beda lagi ya. Apakah ada yang menemukan yang lain yang mungkin lebih sulit dari perempuan, dari Ibu Indah? Apa kira-kira yang Jalannya kali ya, jalan? ini pengalaman di tempat jalan di rumah itu banyak dari bukan dari misalnya ya bukan hanya dari tim manajemennya, dari kondisi di rumah sakitnya pun
itu lumayan. Terus dari itu juga kita yang tahu apa kita ngerti medis, bahasa medis, yang itu kita harus kan kayak kita challenge tuh, kita yang tahu bahasa komputer tiba-tiba disuruh mengerti bahasa medis yang dimana itu kita harus translate ke bahasa komputer. Nah itu sih challenge yang mungkin berat, tapi ditambah dengan kondisi lingkungan yang dimana rumah sakit itu banyak pengajaran banyak hal tentang kehidupan dan ini Seperti apa? kalau di sini Mana yang menantang? di sini lebih menantang masih Dan tidak. Kalau Mbak Indah pribadi yang mana yang paling struggle? struggle yang paling struggle di effort. Okay. Seperti apa? Kalau struggle di sini ya berusaha bermanfaat untuk etika aja sih. Jadi walaupun saya mungkin dianggapnya tidak mengerti, cuman saya bukan dari stuck nggak mau saya nggak mau berhenti. Tapi di sini saya mau belajar, cuman yang balik lagi dikasih kesempatan gitu. Mungkin effort sih, masih tetap berusaha untuk effortnya di Apa yang paling rendah? Mana lagi? rendah. Sebenarnya di barrier itu Di apa itu? Di barrier. kan kalau di sini yang paling tinggi Effort. Paling tinggi adalah itu itu. Nah, aktualnya Mbak Indah yang paling usaha banget tuh effort meningkatkan. Oke, mungkin ada yang berbeda. Baik, silakan. Sebagai manusia jadi jadi kata tidak ada yang paling padahal menurut saya itu yang paling penting untuk kalau jadi berkaitan kasih saat ini ya kalau harus kasih itu guys kalau mungkin ada dulu yang lain. tapi kalau Dari Zoom ada nggak dari Zoom? Ada nih Apa, siapa? dari Zoom ada Apa tadi? Mbak Sally. Mbak Sally apa? Katanya effort dan barrier. Oke. Dari Mbak Ines, barrier dan challenge katanya. Oke, dari teman-teman yang lain silakan boleh juga langsung diketik di kolom chat ya. Kalau sharingnya lebih panjang Mbak Sadia ya. Iya. Oke. Yang lain ada lagi POV yang berbeda dari apa yang tadi disampaikan. Yang belum. Enggak, Mas Asep nggak pantas, Mas Asep Kang Asep. paling aku Ya, silakan. kalau aku barrier ya apa sebagai HC jadi nggak hanya tapi seluruh karyawan dalam barrier kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang mungkin ada pasti rintangan kan ada. Nah itu gimana caranya sebagai seorang leader itu untuk memetakan untuk yang rintangannya ini karena yang mana itu kan gimana cara menjelaskan itu memetakan untuk plan A, plan B, plan C pakai apa itu yang agak struggling gitu karena kalau kita pakai plan A ini nggak berjalan kita harus pakai gitu. Itu sih karena kalau di HC itu nggak cuma tim aja tapi untuk seluruh NTI gitu untuk komunikasi NTI jadi struggling saja gitu. Kalau untuk menghadapi barrier ini, kalau dari ikoniknya NTI mana kira-kira values mana yang bisa? Perlu values apa untuk mengatasi hal itu? Optimism. Oke. Alhamdulillah kita ada values yang bisa membantu ya. Oke, tadi dari Kang Randy menarik tentang kritikan ya. Kalau dikaitkan dengan kalau DNA,
Kira-kira ada nggak yang bisa menghubungkan talent DNA? Kan di talent DNA itu ada apa? Ada transparan, ada top 10, kemudian ada bottom talent. Biasanya kritikan itu menyangkut yang mana? Bottom ya. Gimana nih supaya kita lebih positif gitu ya, gimana mau berkembang kan? Jadi kalau kita nggak mau diberi feedback gitu ya, dan biasanya mungkin relate dengan hal yang di bottom kita gitu ya. Mungkin ada yang bisa memberikan insight? Boleh nih, yang di kolom Zoom juga boleh yang mau memberikan pendapatnya kalau dihubungkan nih sama talent DNA. Ada permasalahan bicara seperti itu. Jawabannya jadi tapi akhirnya itu menerima kritik dari DNA. Ya itu menerima kritikan ya. Oke, jadi dan DNA itu kan semua orang punya 45 talenta, selalu ada 10 di atas, selalu ada 5 di bawah. Artinya itu hal yang wajar gitu bahwa ada 5 terendah, yang artinya itu jarang muncul, yang tidak secara spontan kita ekspresikan gitu, itu sebuah hal wajar. Jadi sebenarnya ketika dikritik tentang bottom talent itu terjadi pada semua orang gitu, dan itu membuka kesadaran kita terhadap blind spot kita selama ini, yang merasanya kita oke aja, baik-baik saja, tidak diberi feedback oleh orang lain, itu membuat kita bisa improve lagi. Oke, jadi ini yang ada lagi yang mau kasih feedback dari aktivitas membuat Wheel of the Mindset ini. Iya, silakan. Oke, jadi kalau tadi kita kaitkan sama talent DNA, salah satu bottom 5 aku itu adalah perhatian atau affection. Itu aku ada di nomor 44. Apa itu? Iya. Nah, jadi aku kaitkan itu sama Wheel of Growth-nya itu sebenarnya kalau aku rasa-rasa kayaknya di challenge. Kenapa? Karena beberapa kali kesempatan aku menjadi leader. Seperti contohnya di forum nasional seperti di ISF Youth Leaders, aku juga jadi coach, di mana aku punya coach yang punya riwayat PTSD. Saat itu aku memang kurang perhatian karena perilakunya memang mungkin tidak bisa diidentifikasi gitu, tapi dari segi makin kesini kayak kelihatan ada pembeda gitu antara coach yang ini dengan yang lain. Di situ aku ngerasa bukan hak aku gitu untuk memberikan saran ataupun masukan kepada coach yang bersangkutan untuk keputusannya selama kegiatan tersebut berlangsung. Namun aku rasa aku konsultasi kepada coach-coach yang lain juga yang menghandle coach-coach lain, bahwa ternyata itu adalah challenge gitu untuk aku sebagai coach, bahwa dinamika ketika kita sebagai leader, misalkan aku sebagai coach dari kelompok 5, which is itu ada sekitar 10 orang, itu 10 orang itu adalah challenge buat kita yang berbeda-beda, karena menurut aku sama aku melingkupi di dunia HR gitu ya, tiap orang itu pasti ada aja gitu pembedanya, entah itu kita bisa sebut keunikan ataupun kita bisa bilang sebagai karakteristik. Jadi aku rasa saat ini itu sebagai seorang leader mungkin lebih fokusnya itu aku kan peningkatan ke challenge. Oke. Boleh kasih hadiah kan? Enggak. Ya, udah. Oke ya. Ini mungkin udah habis ya? Udah. Oke. Mudah-mudahan aktivitas ini bermanfaat ya. Ini sebetulnya masih pembuka, masih mindset awal bagaimana sebagai seorang leader yang perlu dimiliki adalah growth mindset.
bagaimana kita terus bertumbuh dengan menerima setiap challenge yang ada. Lalu ketika ada barrier, kita bagaimana tidak menyerah gitu ya, effort yang selalu terus ditingkatkan, nggak cepat puas. Lalu dalam menerima kritikan yang tadinya mungkin ada masa di mana nggak nerima dulu, denial dulu kan, minimal kita akan lebih berkembang lagi, lebih open minded lagi, lebih bahkan berterima kasih kepada yang memberi kritik ya, dan selalu terinspirasi untuk oleh kesuksesan orang lain. Dan seperti yang tadi Farna sampaikan bahwa bahkan kesuksesan itu harus menjadi milik bersama gitu ya, dan diupayakan bersama. Oke, sebelum ditutup mungkin ini untuk next karena ini ada jadwal tiap bulan ya. Nah ini untuk spill next-nya, kalau sudah memiliki growth mindset, kita akan bahas ini drama triangle. Jadi di dalam kehidupan selalu ada drama-drama gitu ya. Ya di sini ada 3 peran. Ada apa saja? Korea, Siapa yang mau membahas ini? Kira-kira ada apa? Kalau di dalam film-film superhero gitu kan, nggak usah mati ya, film superhero itu selalu ada. Siapa favoritnya dan hero-nya? As. Ras. Linda apa? Samson. Doraemon, oke? Batman. Oke, ini apa? Idola. Tadi kan Lebih lagi. Tapi apa? Spiderman, Superman, Asep, Spiderman, Wonder Woman, Bu. Fantastic Four. apa? Iron Man, Billy, Gatot kaca, Bu. Doctor Strange. Oke, aja Captain America. Captain America di Zoom ada nggak? Oke, yang di Zoom siapa nih? Hero kita. Dokter Strange, katanya Thor. Jadi dalam manusia itu selalu menyukai kita kepahlawanan. Dan di dalam kepahlawanan ini selalu ada 3 peran ya. Ada peran hero, ada peran persekutor itu apa? Pelaku penjahatnya ya. Lalu ada siapa? Korban. Oke. Di dalam drama-drama, di dalam rumah tangga, keluarga, di dalam perkantoran gitu kan. Suami bawa. Sudah berarti di depan. Itu sangat bahas ya, tapi lebih kepada di dunia kerja, di mana drama ini mungkin terjadi dalam kita dan bagaimana mindset seorang leader menghadapi situasi drama-drama di perkantoran. Oke ya, mungkin itu biar skill, biar betul. Dan perlu apa lagi nih selain growth mindset yang diperlukan menghadapi atau mengatasi situasi drama di dunia kerja. Oke, itu mungkin aja. Oke. Kami ada lagi? Ada yang mau tanya dulu nggak? Belum ditutup. Oke. Nah, jadi tadi yang Umi sampaikan, yang Coach Ida sampaikan dari drama triangle ini akan jadi pembahasan next ya, Mi ya, yang itu nantinya biar lebih seru, jadi kita spill sedikit gitu bagaimana cara menghadapinya untuk di next pertemuan. Nah, kalau kayak gitu silakan untuk teman-teman ada yang ingin bertanya dan ada yang ingin sharing gitu ya, apa yang dirasakan gitu. Boleh nih, kalau mau bertanya silakan. Yang di kolom Zoom juga silakan.
Oke, ada yang ditanyakan dulu nih dari ruangan offline, ada yang ditanyakan? Boleh. Di share kami boleh. Oke. Jadi apa sih yang enggak? Masih. Nanti akan ada next selanjutnya. Bulan depan. Bulan depan. Iya. Lanjutin yang ini. Tadi Yang drama-drama kembali. Ya, tadi kan kita masih gak tahu ya cara menghadapi drama-drama kalau misalnya ada dengan mindset dan sebagai Iya. seorang leader itu sebagai seperti apa. seorang Ini kasihan nih, Mas Juli tiap hari drama mulu. Mas siapa bro? Biasa. Nih. Makin. Oke, yang ada di kolom Zoom silakan jika ada pertanyaan terkait mungkin ada masalah, mungkin ada agenda yang ingin dibahas. Masalah kenapa sih aku tuh misalnya selalu fix mindset gitu. Itu gimana sih caranya untuk menghilangkan fix mindset gitu. Nah, boleh apapun pertanyaannya gitu. Tidak usah malu karena di sini kita juga sama-sama belajar. Oke, yang ada di ruangan offline, Boleh nanya nggak? boleh. Wah, gimana ya? Gimana caranya kita Umi menangani tim atau tim yang secara mindset pemikirannya berbeda? Jadi solo ya. Berbedanya itu misalnya buat tim itu kan maunya juga berkembang ya, sama seperti pohon gitu kan. Leader itu kasih pupuk, nyiramin, kemudian nyinarin, Nyiraminnya pakai apa? Hah? Nyiraminnya pakai apa? musuh ya. Menyirami lah dengan ya mungkin perhatian, karena kan tim juga kan nggak yang seperti anak ayam kasih apakan dilepas kan, nggak bisa. Ada hal-hal yang perlu di maintain di tim juga kan. Kami juga kan di maintain. Nah, tapi jika kita menemukan di salah satu tim itu ada salah satu anak yang secara mindsetnya stuck di situ aja, kan bisa cara lain. Ya kalau itu ya gimana gitu. Jadi dia hanya stuck, hanya berpikir seperti itu, padahal ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dia lakukan. Tidak perlu hanya berpikirnya udah stuck di situ kayak udah nggak bisa ngomong-ngomong. Gimana Ya. Mungkin simpelnya singkatnya ya. Ketika ada orang yang berada di stuck, berarti kan dia sedang berada di limiting belief ya, keyakinan yang membatasi. Apa bisa disebut juga dia sedang, kalau disebutnya itu kalau memang dia nggak terbuka ya, ada yang mengatakan sebagai mental block gitu ya. Kalau memang kuncinya adalah membuka kesadaran. Untuk membuka kesadaran kita, masih ingat film yang kita tonton bersama di bulan-bulan lalu? Mainan kan ya, tahunnya jagain subinya. Kita diunduk. Ada yang masih ingat nggak film Sore? Apa yang dilihat? Soal effort yang dikeluarkan dari sore itu untuk si siapa namanya? Berapa? Siapa? Ya, itu effort yang dikeluarkan dari sore untuk si John itu. Ya, akhirnya dapat lah ujungnya, jalan tengahnya jadi yang terbaik lah. Dia ketemu di versi yang terbaiknya mereka. Sebenarnya insight-nya apa? Perubahan itu harus datang dari mana? Dari diri sendiri. Ya, jadi
Nah, gimana kalaupun kita dorong-dorong paksa gitu ya, itu agak susah. Tapi bagaimana dia merasakan kesadaran bahwa ada hal yang keliru dan itu ya saya dilakukan melalui coaching. Dengan talent DNA juga bisa. Dengan DNA juga bisa bantu bahwa sebenarnya yang diperlukan adalah dia buatkan itu tanda. Kadang-kadang dengan daerah juga. Ya, jadi ada yang orang yang mau berubah itu ada yang karena tidak clear tujuannya, ada yang karena masa lalunya yang belum Diselesaikan. jadi bisa diakibatkan oleh permasalahan Itu harus apa? harus dibantu profesional. Ya dilihat dulu apakah dia cukup jelas impiannya dan temu inner guide-nya, limiting belief itu sudah dilakukan, kasihnya bisa dikeluarkan. Kalau itu sudah selesai inner coaching-nya, tapi masih ada yang kurang. Kalau dengan coaching bisa, Biasanya coaching juga yang artikulasi coaching. dan biasanya kadang-kadang kalau dengan leader langsung kan udah keseharian ya, kadang-kadang nggak terbuka ya disampaikan. Oke, Umi ini ada pertanyaan dari Ada bersedia. di kolom chat ya, yang di online. Oh, yang nanya dapat hadiah nih. Kan belum dapat. Ya, ini dari Bagalu. Oke. Untuk triangle drama, apakah ketiga peran ini bisa bergantian? Korban bisa berubah menjadi penyerang, penyelamat bisa jadi korban, dan seterusnya. Di mana menciptakan konflik berulang tanpa penyelesaian nyata atau problem. Nah, gitu. Saya bisa Untuk bagian itu untuk di jelasnya ya. Pastikan untuk hadir ya Mbak, nanti kita akan jawab di sana. Nanti yang Mbak Galuh sudah tanya. Nah ini ada lagi nih dari Mas Albert. Umi izin tanya, bagaimana cara mengubah fixed mindset menjadi growth mindset dalam diri seorang pemimpin? Apa tuh Mi cara-caranya untuk merubah yang asalnya fixed mindset menjadi growth mindset? Intinya sama, jadi kita harus bedah dulu di bagian mana nih yang fixed mindsetnya dari 5 hal tersebut ya. Dan balik lagi ke sini ada kesadaran dari yang bersangkutan kalau dia berada di kondisi yang sedang fixed mindset. Fixed mindset itu apa sih? Sebenarnya tadi merasa jadi korban, selalu merasa blaming kepada situasi di luar sana, gitu ya. Kemudian nasib dia itu seolah ditentukan oleh orang luar, tidak 100% bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, sebenarnya yang paling efektif balik lagi di coaching supaya dia sadar dan dia sendiri yang melakukan buat action plan-nya untuk mencapai impiannya. Dia berfokus bukan kepada problemnya tetapi kepada solusi. Dia berfokus kepada apa yang dia inginkan bukan yang tidak diinginkan. Oke. Gimana Mas Albert, terjawab? Oke, Mas Albert dapat hadiah nih dari kolom Zoom ya, memberikan pertanyaan. Mau Jadi jawabnya itu ada yang gitu ya. Hadiahnya biar stiker beng-beng. Oke, ada lagi yang dari kolom Zoom dan juga dari teman-teman offline nih yang mau bertanya. Kira-kira apa nih biasanya yang dihadapi seorang leader di sini, khususnya di NTI? Ada nggak sih yang kira-kira menjadi halangan, penghambat gitu? Dapetin ngeyel. Oke, ada lagi? Kalau dapetin ngeyel. Kalau dapetin ngeyel, itu mah lu aja Mbak yang perlu. Oke, dapetin ngeyel. Ada lagi? Tuh yang lain enggak. Oke, kira-kira gimana tuh Mi? Gitu.
Yang mana tadi? Kalau misalnya ada tim, kita sebagai leader nih, tapi kita ternyata mendapatkan sebuah tim yang ternyata orang-orang di dalamnya tuh ada yang ngeyel gitu sama leadernya. Nah itu gimana tuh sikap seorang leader? Nah, kalau dengan growth mindset kira-kira gimana nih? Berarti tantangan. Ya, kita menerimanya sebagai tantangan. Oke, ini tantangan kita diuji nih untuk kita bisa menghadapi. Pertama si leadernya ya harus terima dulu bahwa apa yang Cuma dia di challenge gitu ya. challenge gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih? Kenapa kita menghadapi masalah? Kenapa kita menghadapi masalah? Oke, teman-teman Biasa. Dia malah tas lah itu ya. Apa yang menyebabkan kita menghadapi masalah? Pertama kita mengangkat itu masalah. Nah, Kenapa sesuatu menjadi masalah? Karena kita menolak realita, menolak situasi, menolak keadaan, menolak apapun, maka muncul masalah. Kebalikan dari menolak apa? Menerima. Acceptance. Menerima dulu. Terima tim kita seperti ini. Terima bang. Terima tugas hari ini dapat challenge seperti ini. Terima teman duduk di sebelah saya seperti ini. Terima, maka tidak akan ada masalah. Iya mas. penerimaan ini yang seperti apa? Nah iya, karena mungkin kalau misalnya secara dikasih tahu sama orang harus nerima gitu, tapi ketika realitanya untuk dipraktekkan itu Ngomong doang. iya. Lu nangis. Ada sebuah pikiran. Terima itu ada dua, terima fixed mindset, menerima growth mindset. Ya, terima kasih. Tuh, itu tuh. Nah, rekomendasi nih. Kalau terima growth mindset, berarti kan apapun yang kita tuh sudut pandangnya bahwa yang hadir ini kalau dalam perspektif bahasa mudahnya ya, yang mungkin saat ini kita pandang masalah itu sebenarnya akan mendatangkan berkah. Oke, kita jadi positif, oh boleh jadi ini adalah peluang tadi. Atau ketika kita ada musibah sekalipun, kita berkata, oh ini mungkin menghalangi musibah yang lebih besar. Oke, kita terima. Seperti halnya orang yang ketinggalan pesawat, macet, ternyata pesawatnya jatuh kan deh. Kira-kira dengan dia ketinggalan pesawat itu musibah atau berkah? Berkah. Ketika kita acceptance, menerima kejadian peristiwa apapun, kita nggak tahu rahasia di belakang itu, maka kita akan lebih produktif, sama seperti tadi dapat WA Gowo kan. Nah, kebanyakan orang tuh udah mengecap apa yang terjadi itu buruk bagi dia. Padahal semua peristiwa itu sebenarnya berkah. Yang menjadikan itu berkah musibah adalah pikiran kita. Nah, dengan growth mindset, kita accept, menerima ini bahwa akan ada berkah di sana, itu akan baik untuk kita, bahwa apapun, karena kita nggak bisa mengubah realita. Yang kita ubah adalah respon terhadap realita. Ini peristiwa kemarin ya, di dalam mobil
ada sekitar 5 orang lagi cerita masalah gitu ya. Salah satunya tuh barangnya hilang, dicuri orang. Tiba-tiba Umi nyeletuk, kalau orang curi barang itu, saya pernah dapat pesan gitu ya dari ibu saya bahwa kalau orang mencuri barang kita, itu udah pasti orang itu butuh. Kalau kita memberi barang kepada orang, betul orang itu membutuhkan. Mana yang membuat kita bahagia? Barang yang kita beri dibutuhkan atau nggak dibutuhkan? Lebih bahagia memberi orang membutuhkan. Yang Tapi ngasih. HP kita dalam situasi seperti itu kan, Oke. kalau kita fokus pada marah dengan kehilangan, yang akan buat kita jadi nggak produktif. Udah hilang barang, hilang kesabaran, hilang ketenangan, hilang kewarasan. Mana yang kita pilih? Barang hilang, tapi kita masih waras, masih produktif, bisa menghasilkan lebih dari itu. Mana yang mereka kehilangan? Mereka kehilangan barang atau kehilangan kewarasan? Itu langsung ya isi mobil itu, wah kok jadi beda ya rasanya gitu. Jadi apakah kalau ada barang dibiarin aja? Oh bukan begitu. Kita tetap harus ikhtiar menjaga barang supaya nggak dicuri orang. Tapi dalam keadaan barang itu sudah nggak ada, pilihannya adalah menerima atau marah. Yang protes, kesel, sedih, marah. Ya. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang memasukkan ke mindset, oke, mungkin kita kalau ngasih orang belum tentu dibutuhkan, tapi at least ini mudah-mudahan membutuhkan, bermanfaat, jadi pahala, saya dapat rezeki jadi. Marah dulu baru nerima boleh? Boleh, tapi ya. setelah itu energi kita, kemarahan itu seperti apa? Oke. Ya ini ini sering banget Umi bahas ya, karena ini sangat ngebantu untuk kita melihat situasi. Ada dua energi, ada low energy, ada high energy. Kalau emosi-emosi kita negatif, malu minder di 20, ini sebenarnya ini penelitiannya adalah 30 tahun untuk bisa menghubungkan hubungan antara emosi dengan energi. Kalau energinya negatif, maka kalau emosinya negatif, maka energinya apa? Low. High atau low. Kalau emosinya positif, energinya menjadi high. Kita ingin berada di kondisi mana? Low atau high? High. Untuk berada di kondisi high, untuk bisa mencapai impian kita, supaya kerja kita maksimal, maka kita harus mengkondisikan emosi kita berada di yang positif, dan feeling kita ditentukan oleh thinking kita, sedangkan action kita ditentukan oleh feeling kita. Kinerja, tindakan itu ditentukan oleh feeling ditentukan oleh thinking. Ya, growth mindset adalah berada di thinking, hingga menimbulkan thinking positif akan menghasilkan feeling positif akan menghasilkan action positif. Ya bisa jadi dihubungkan ke sana ya, tapi kalau ini sebenarnya riset aja bahwa angka-angkanya nggak begini, ini angkanya rumit ya, pangkat berapa, tapi kalau disederhanakan kurang lebih kayak seperti ini untuk melihat bagaimana pengaruh emosi. Tadi boleh marah, tapi berarti kan di bawah jadi low energy. Jauh nih. Oke, mungkin udah cukup waktunya ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman kakak-kakak yang sudah hadir di sini, dan terima kasih bermanfaat. Ya, nanti kita tanya ya Mia, sharing apa gitu manfaatnya gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ada di ruangan Zoom yang sudah ikut berpartisipasi aktif ya. Gitu. Oke. Nah, kita tanya nih yang ada di ruangan offline. Kira-kira untuk training pada sore hari ini nih yang kurang lebih sekitar 2 jam, apa manfaatnya untuk kakak-kakak semua yang ada di sini? Ada yang mau sharing?
Oke, Mas Apit. Wih, apa nih Mas Apit? Apa manfaatnya mendapatkan training mindset seorang leader nih? Bukan training nih, kalau training Training bersesi. oh bersesi. Kan nanti kita ada sesi lagi. Ini sangat bermanfaat. Nanti juga baru tahu kalau saya sudah punya modal banget. Oke. Kita diajak lagi deh. Oke, Mas Apit, kira-kira impact-nya setelah mendapatkan training hari ini, ketika nanti Mas Apit sudah keluar dari ruangan ini, apa tuh impact-nya yang akan dilakukan pertama kali? Apa tuh kira-kira? Action plan ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Apit. Oke, dari teman-teman ada lagi satu lagi nih yang mau sharing. Siapa satu lagi? Apa nih manfaatnya mendapatkan training hari ini dan apa impact-nya gitu? Untuk teman-teman kakak-kakak yang seorang leader nanti mungkin bisa tahu apa sikap yang perlu diberikan kepada timnya. Mungkin ada yang ingin sharing? Mbak Indah ada? Apa ya? Manfaatnya sih belajar hal baru. Sebenarnya hal baru tapi lebih meningkatkan ya apa yang kita punya. Bisa diimplementasikan bukan hanya ke tim tapi ke keluarga, ke staff. Oke. Coba hari Senin ya. Sekarang saya mulai kemudian dilihat ya. Iya. Masih bunyi. Enggak Pak. Itu kan. Kan kalau ada orang yang bebel menurut diri Anda. Ya mungkin. Kata Abah yang berat nanti prakteknya katanya. Oke, ini juga ada nih dari Mbak Galuh nih. Opini sesuatu menjadi masalah. Tadi pertanyaan dari Umi ya, tadi nanya gitu, kenapa menjadi masalah? Yang pertama, karena ada perbedaan antara harapan dan kenyataan, katanya. Kedua, kita merasa selalu negative thinking, katanya. Ketiga, emosi atau egonya belum stabil. Dan yang keempat, terjebak dalam pola drama atau reaksi defensif. Ini. Oh, dapat banyak ya, Mbak. Tadi yang Galuh juga. Oke. Oke, dari teman-teman yang di Zoom ada yang ingin sharing apa manfaat mendapatkan training hari ini? Boleh diketik di kolom Zoom atau boleh memberikan raise hand dan langsung on mic ya. Oke. Kalau nggak ada boleh ditulis di kolom Zoom ya. Oke. Tadi teman-teman semua kakak-kakak yang sudah hadir secara offline dan online, terima kasih atas antusiasnya dan sekali lagi tepuk tangan untuk Umi. Oke, untuk sesi selanjutnya nanti akan ada next-nya membahas tentang drama ya Mi ya, gitu. Spill-nya tadi bagaimana cara menghadapi drama gitu yang ada di perusahaan, di lingkungan perusahaan ya khususnya, dan mungkin nanti juga bisa ada insight yang bisa dilakukan untuk di lingkungan keluarganya gitu atau di lingkungan sekitarnya gitu. Nah sebelum itu ada survei, silakan untuk diisi terlebih dahulu sebelum kelas ini selesai. Yang di kolom Zoom boleh nanti di-share sama King ya. Oke, yang di sini silakan nanti menggunakan barcode. Oke. Dari sini. Ini pinternya. Kita kirim lagi, King.
Belum, udah beres-beres nih. Minta survei dulu. Baru. Oke, silakan untuk di-scan. Yang di Zoom udah hacking. Dari Abah ada pesan Oke, kita nih ada Abah nih. Dari Abah ada pesannya yang ingin selain disampaikan? tadi tentang praktek? Lagi diskusi, katanya. Oke, siap, Bah. Oke, kita tunggu sampai 2 menit ya untuk mengisi survei. Silakan untuk isi terlebih dahulu. Oke, sudah di-scan ya. Oke. Jadi nanti. Oke, karena tadi dibuka dengan satu kata. Oke, sekarang satu kata untuk setiap ini apa? Boleh nih. Oke. Boleh di yuk. Oke, untuk teman-teman, karena tadi ya benar yang dibilang sama Umi, kita dibuka dengan satu kata, apa itu leader atau leadership ya. Nah, sekarang boleh ditutup lagi nih, satu kata ya Mi ya. Sesi ini. Untuk sesi ini apa yang dirasakan? Satu kata aja. Dari Mas Bil, apa nih Mas Bil? Bermanfaat. Bermanfaat. Oke, dari Mas Farnas? Mantap. Dari Bu Tias? Merubah. Dari Kang Asep nih? Tercerahkan. Oke, Mas Saiful? Pengalaman baru. Pengalaman baru. Mau pengalaman apa baru kan satu kata? Cinta lagi nih. Cinta lagi nih. Oh, kemudian. Sangat. Karena ada belakangnya banyak Oh, belajar. belajar. Keren. Oke, bisa. Ini juga kan ujian. Oh, ujian, boleh ujian. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Dari ini King belum King? dari King apa King? Amazing. Amazing. Dari aku berdampak. Berdampak. Dari Umi nggak ditanya? Misalkan di Umi apa Bu? Bahagia. Bahagia. Ketemu kita ya Mi. Dari ini dari Zoom juga ada nih. Dari Zoom, dari Mbak Galuh berdampak katanya. Mas Albert keren. Dari Mbak Ines positif. Oke, keren. Lagi. Oke, sebelum kita tutup, kita ada penyerahan ya, Ja ya. Umi, kira-kira Mi siapa Mi? Dari yang offline yang paling aktif Mi, pilih satu orang Mi. Yang paling aktif, Billy kayaknya kan di depan Umi. Terima kasih. Oke, nanti difoto ya sama Umi. Oke, satu lagi nih, the most outstanding, yang paling outstanding. Satu Outstanding lagi. itu apa? Outstanding itu apa yang Karakteristiknya. yang menurut Umi paling wow banget gitu kan, tadi yang paling aktif. Nah, sekarang yang paling wow nih menurut Umi. Wow-nya siapa ya? Kira-kira siapa Mi? Satu Mi. Wow. Pada Tadi wow, sesi bilang wow siapa? Kang Randy. Oh, paham. Oke, ya udah nganggapin aja. Tapi kan yang bilang wow yang Oke, tetap tangan dong kita. Kami udah Mas. Nah, nanti kita foto ya, Mas. itu Mbak Galuh juga keren tuh tadi. Iya. Dapetin banyak. Betul, yang di online juga nanti kita dapat hadiah juga ya, Mi ya. Tadi ada Mas Yang paling Albert keren Galuh. dan Mbak Galuh. Oke, teman-teman semua, kakak semua, terima kasih untuk hari ini sudah hadir, sudah aktif partisipasinya juga. Di nextnya kita akan lebih
Semangat lagi, tadi sudah diberikan spill tentang level energi. Jadi selanjutnya semoga level energi teman-teman selalu ada di high energy ya. Oke, sebelum itu terima kasih semuanya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.